Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Rini. Hari ini kita akan membahas tentang materi korosi. Korosi atau dalam bahasa sehari-hari disebut perkaratan. Tentu kata tersebut tidak asing bagi kalian. Kalian bisa melihat di sekitar kalian seperti besi berkarat, paku berkarat, atau sisa-sisa kaleng yang berkarat. Jadi, itu merupakan suatu proses korosi. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu sajikan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda yang mengalami korosi di lingkungan sekitar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara mencegah dan mengatasi korosi. Sebelum kita bahas tentang korosi, baiklah kita akan mengulang kembali pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan Derek Volta, bagaimana kemampuan suatu unsur untuk tereduksi atau teroksidasi jika dihubungkan dengan potensial elektrode? Ya. Sekarang, bagaimanakah keadaan seng atap rumah setelah 5 tahun? Apakah masih sama seperti ketika baru dipasang? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut. Coba lihat apa gambarnya? Iya, paku. Pakunya bagaimana keadaannya? Berkarat. Betul sekali, pakunya berkarat. Sekarang gambar apa ini? Setelah 5 tahun, seng kalian seperti ini, bukan? Ya, seng-seng ini juga berkarat, mengalami perkaratan. Yang ini bagaimana? Gambar rantai sepeda motor yang telah berkarat. Ini juga merupakan proses perkaratan. Kita lanjutkan, gambar apa ini? Ya, betul, gambar pagar yang sudah mengalami perkaratan. Oke, terakhir, ini gambar apa? Ya, gambar kapal yang sudah banyak mengalami perkaratan. Tadi sudah kita lihat beberapa gambar seperti paku berkarat, pagar berkarat, kapal, semuanya sudah kita lihat. Sekarang, apa sebenarnya perkaratan itu? Perkaratan tidak lain adalah korosi. Korosi adalah suatu reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Nah, korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut juga perkaratan. Mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Proses korosi pada logam terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi. Bagaimana proses terjadinya korosi dan besi? Biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion korosi pada permukaan logam dan besi, elektron, seperti pada reaksi berikut. Reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH- seperti reaksi berikut. O2 gas bereaksi dengan 2H2O liquid plus 4 elektron menghasilkan 4 OH-. E sama dengan plus 0,4 volt. Kemudian, ion besi 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3 sesuai persamaan berikut.
Hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksidasi terhidrasi Fe2O3 X H2O atau karat besi. Reaksinya sebagai berikut. Pada anoda, 4Fe menghasilkan 4Fe2 plus 8E. 4Fe2 menghasilkan 4Fe3 plus 4 elektron. Pada katoda, 3O2 plus 6H2O plus 12 elektron menghasilkan 12OH-. Sehingga 4Fe tambah 3O2 ditambah 6H2O menghasilkan 4Fe3 ditambah 12OH-. Kemudian 4FeOH 3 kali menghasilkan Fe2O3 X H2O atau karat besi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, yang pertama air dan kelembapan udara. Kedua, elektrolit. Ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Cara mengatasi korosi, yang pertama mengecat. Kita melakukan pengecatan pada logam yang berkarat. Yang kedua, galvanisasi. Galvanisasi merupakan prinsip kerja yang menggunakan sel galvanis, yaitu elektrokimia antara dua logam yang berbeda dihubungkan secara elektrolit. Kemudian elektroplating. Elektroplating merupakan proses melapiskan suatu logam dengan logam lainnya dengan bantuan arus listrik. Keempat, perlindungan katodik. Perlindungan katodik merupakan perlindungan logam dengan menjadikan logam tersebut sebagai katode dengan cara menghubungkan logam tersebut dengan logam yang mudah teroksidasi. Sedangkan yang terakhir, mengontrol atmosfer. Mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Demikianlah penjelasan tentang korosi. Semoga kalian bisa memahaminya. Korosi merupakan suatu peristiwa yang bisa dicegah. Baiklah anak-anak, sampai jumpa.